Halo anak-anak semua, selalu sehat dan tetap rajin belajar ya anak-anak. Nah, bersama saya Sir Alvin di sini, kita akan membahas IPA Sains kita bab 3. Di sini Sir akan membahas tentang gangguan pada organ pencernaan manusia yang diambil dari buku ESPS halaman 38. Cara memelihara kesehatan organ pencernaan dari buku SPS halaman 38, makanan bergizi dari buku ESPS halaman 39 sampai 41, pedoman gizi seimbang dari buku ESPS halaman 42, dan Diseases of the Digestive System dari buku Hodder page 42 ya anak-anak. Nah, anak-anak, yang pertama, Sir akan bahas gangguan pada organ pencernaan manusia. Apa saja gangguan pada organ pencernaan manusia? Yang pertama, sakit MAC disebabkan oleh meningkatnya asam lambung, sehingga menimbulkan perih dan mual. Hal ini diakibatkan karena kita stres atau pola makan tidak teratur. Nah, anak-anak, pola makan yang tidak teratur itu bisa jadi kita makan tidak tepat waktu, atau ketika kita sudah lapar, kita tahan lapar dan tidak mau makan. Nah, itulah yang menyebabkan kita sakit MAC. Lalu, sembelit atau konstipasi adalah susah buang air besar karena terlalu lama menahan buang air besar, sehingga kotoran atau feses kita menjadi keras. Nah, anak-anak, untuk mencegah hal ini sebaiknya selalu mengkonsumsi makanan yang berserat, seperti sayuran dan buah-buahan, dan minum banyak air putih, 8 gelas per hari. Nah, untuk sembelit atau konstipasi ini, anak-anak ingat, jika kita sakit perut, jangan ditahan. Segera ke toilet dan buang air besar ya anak-anak. Nah, untuk sakit MAC maupun sembelit, kita akan merasakan sakit di bagian perut ya anak-anak. Nah, anak-anak, gangguan pencernaan selanjutnya adalah diare. Diare merupakan gangguan saluran pencernaan dengan gejala sering buang air besar dengan kotoran atau feses yang berbentuk cair. Diare ini disebabkan karena kuman atau bakteri yang masuk bersama makanan. Nah, anak-anak, untuk mencegah kehilangan cairan saat diare, minumlah oralit, yaitu cairan atau larutan berupa garam dan gula. Nah, anak-anak, ini adalah gambar ketika diare anak-anak ya. Kita akan sering keluar masuk toilet. Satu hari kadang-kadang bisa lebih dari 3 kali kita buang air besar. Nah, ketika buang air besar, bentuk kotoran atau feses kita adalah berbentuk cair ya anak-anak. Nah, selanjutnya anak-anak, Sir akan membahas Diseases of the Digestive System, yaitu penyakit-penyakit yang terdapat pada sistem pencernaan yang Sir ambil dari buku Hodder halaman 102. Di sini Sir akan langsung menerjemahkannya anak-anak ya. Nah, jika kita buang air besar berupa cairan, kotoran kita atau feses kita berupa cairan, kemudian buang air besarnya bisa 3 kali atau lebih dalam sehari, itu kemungkinan kita mengalami diare. Nah, diare ini disebabkan oleh bakteri atau kuman yang masuk melalui makanan atau air yang tidak bersih. Nah, untuk mencegah diare ini anak-anak, kita harus mencuci tangan secara teratur dan benar. Ya, itu akan sangat membantu kita untuk mencegah terkena penyakit diare. Termasuk juga kita mempersiapkan makanan dalam kondisi yang bersih, itu juga sangat membantu ya anak-anak ya, mencegah kita terkena penyakit diare. Lalu ada indigestion, yaitu gangguan pencernaan. Kadang-kadang ini disebut juga sebagai sakit perut. Nah, apa yang menyebabkan
gangguan pencernaan ini anak-anak, yaitu ketika kita makan terlalu cepat atau makan terlalu banyak, nah, dapat menyebabkan gangguan pencernaan. Nah, untuk mencegahnya anak-anak, kita harus minum banyak air, ya, berolahraga, dan mengunyah makanan dengan benar supaya dapat mencegah terjadinya gangguan pencernaan. Heartburn. Nah, heartburn ini adalah sakit MARC. Ya, ini adalah salah satu contoh masalah pencernaan ya anak-anak ya. Meskipun disebut dengan heartburn, ya, ini tidak ada kaitannya atau tidak ada hubungannya dengan jantung. Heartburn atau MARC ini disebabkan karena asam pada lambung terdorong naik sampai ke kerongkongan. Ya, asam lambung itu harusnya tetap ada di lambung ya anak-anak ya. Nah, ini dapat menyebabkan rasa terbakar di daerah atau bagian dada. Apa penyebab heartburn ini anak-anak? Ya, bisa jadi kita minum terlalu banyak kopi, soda, jus, makan terlalu banyak makanan yang pedas, atau makanan yang berlemak. Nah, selanjutnya anak-anak, bagaimana cara kita memelihara kesehatan organ pencernaan? Yang pertama, makan secara teratur dan mengkonsumsi makanan yang bergizi seperti ini anak-anak ya. Kalau lapar, makan, jangan ditunda. Minum air sedikitnya 8 gelas sehari. Rajin minum air ya anak-anak ya. Menjaga kebersihan lingkungan, misalnya membuang sampah pada tempatnya, menyapu lantai yang kotor, lalu membiasakan mencuci tangan dengan sabun. Nah, ini anak-anak ya, apalagi kita sedang dalam masa menghadapi virus COVID-19 ya, virus corona. Nah, rajinlah mencuci tangan ya anak-anak ya. Lalu hindari jajan sembarangan. Nah, ini ya anak-anak, kalian paling suka jajan, tolong ya, hindari jajan yang sembarangan, terutama pada tempat yang kotor. Atau lihat ini, nah, penjualnya kalau jorok begituan, jangan jajan ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya saya akan bahas makanan bergizi. Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh, seperti zat tenaga atau zat yang menghasilkan tenaga ya. Zat makanan yang menghasilkan tenaga, contohnya karbohidrat, lemak, dan protein. Zat pembangun protein, serta zat pengatur vitamin, mineral, dan air. Nah, apa saja makanan bergizi itu anak-anak? Yang pertama, karbohidrat merupakan sumber energi bagi tubuh, berupa zat tepung atau amilum dan zat gula glukosa. Nah, contoh makanan karbohidrat ini ada gambarnya anak-anak ya. Bisa kita jumpai pada ubi, jagung, roti, beras. Ya, kira-kira itulah contohnya anak-anak ya. Selanjutnya, protein. Nah, protein adalah sebagai zat pembangun tubuh dan untuk memperbaiki sel tubuh yang rusak. Protein itu ada dua ya anak-anak ya. Protein hewani berasal dari hewan, protein nabati berasal dari tumbuhan. Nah, contoh protein hewani apa saja bisa kita dapati dari daging ayam, daging sapi, telur, ikan, ya anak-anak ya. Nah, protein nabati contohnya apa saja? Kita bisa dapati protein nabati itu dari tahu, tempe, susu, kacang kedelai, atau jenis kacang-kacang lainnya anak-anak ya. Selanjutnya lemak. Nah, lemak berfungsi sebagai cadangan energi bagi tubuh. Lemak juga berfungsi sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K, serta melindungi organ tubuh. Nah, kemudian harus diperhatikan anak-anak, jangan makan makanan yang terlalu berlemak ya anak-anak ya, karena dapat menyebabkan kegemukan. Nah, tidak jauh beda dengan protein anak-anak, lemak juga terbagi dua,
yaitu lemak nabati dari tumbuhan. Contohnya bisa kita dapat lemak paling banyak tuh ada di alpukat ya anak-anak ya, avocado, dan juga kacang-kacangan ya anak-anak ya. Lemak hewani itu kita dapati dari daging ayam, daging sapi, susu, ikan. Nah, jadi tidak berbeda jauh ya anak-anak dengan yang protein yang tadi ya. Nah, selanjutnya vitamin anak-anak. Nah, vitamin terdiri dari apa saja anak-anak? Vitamin A, B, C, D, E, dan K. Nah, vitamin ini tentu terdapat pada buah-buahan dan sayur-sayuran ya anak-anak ya. Buah-buahan, sayur-sayuran. Nah, jangan malas makan buah-buahan dan sayur-sayuran anak-anak ya. Kekurangan vitamin dapat mengganggu fungsi kerja tubuh. Selanjutnya anak-anak, ini adalah berbagai jenis vitamin. Fungsinya, sumbernya, dan apa akibatnya jika kita kekurangan vitamin tersebut. Ini Sir kutip dari buku SPS kita halaman 40. Nah, Sir harap anak-anak membacanya ya di rumah ya anak-anak ya. Nah, misalnya jenis vitamin A. Fungsinya apa saja? Kita dapati dari makanan apa saja? Nah, lalu, jika kekurangan vitamin A, akibatnya apa? Ya anak-anak, begitu juga dengan vitamin-vitamin lainnya ya anak-anak ya. Itu bisa dibaca sendiri ya anak-anak. Yang kelima, mineral. Terdiri atas apa saja mineral anak-anak? Nah, kalsium dan fosfor. Nah, kalsium dan fosfor ini anak-anak dibutuhkan untuk pertumbuhan tulang dan gigi. Biasanya banyak terdapat pada susu dan keju. Nah, ini anak-anak, susu, keju. Saya yakin kalian pasti senang, suka minum susu maupun makan keju anak-anak ya. Nah, anak-anak, mineral selanjutnya adalah zat besi. Fungsi zat besi itu apa anak-anak? Yaitu untuk mengikat oksigen dalam darah. Nah, jika kekurangan zat besi dapat mengakibatkan tubuh kurang darah atau yang biasa kita sebut anemia dan menyebabkan tubuh kita menjadi lemas. Zat besi itu dapat kita jumpai di mana saja anak-anak. Nah, terutama kita jumpai pada bayam. Ya anak-anak, buah bit, daging, maupun ikan. Nah, itu makanan yang mengandung banyak zat besi. Lalu yodium atau iodium. Nah, zat mineral yang satu ini berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Yodium atau iodium ini terdapat pada garam, terutama garam yang mengandung yodium. Nah, anak-anak, apa yang terjadi jika kita kekurangan yodium? Nah, yang akan terjadi yaitu kita akan terkena penyakit gondok seperti ini anak-anak. Lalu kita akan mengalami kelainan pertumbuhan seperti gambar berikut ini. Ya anak-anak, sebenarnya usia mereka itu sudah tua, tapi badan mereka masih tetap seperti anak-anak. Itu yang kita sebut dengan kekerdilan, kerdil ya anak-anak ya. Nah, yang terakhir adalah air. Nah, air berfungsi sebagai pelarut zat makanan, menjaga suhu tubuh, dan melancarkan pencernaan. Nah, kebutuhan air setiap hari adalah 2-2,5 liter. Itu setara dengan 8-10 gelas air ya anak-anak ya. Air itu setara dengan 8 gelas ya anak. Nah, apa saja yang akan terjadi bila tubuh kita kekurangan air? Nah, akan menyebabkan menurunnya konsentrasi, kulit kita menjadi kering dan kusam, infeksi kandung kemih, dan gangguan fungsi ginjal. Nah, sekarang Sir akan membahas tentang pedoman gizi seimbang. Nah, pedoman gizi seimbang ini ada 4 hal yang harus kita perhatikan ya anak-anak ya. Variasi makanan, yaitu jenis-jenis makanan apa saja yang harus kita konsumsi. Variasi makanan berarti kita harus selalu mengganti-ganti makanan. Jangan makan yang itu-itu saja anak-anak ya. Dan tentunya harus makan yang bergizi. Kemudian pentingnya pola hidup bersih. Ya, pola hidup bersih. Seperti
menjaga lingkungan tempat tinggal kita tetap bersih, membuang sampah pada tempatnya, mencuci tangan, ya anak-anak. Lalu pentingnya pola hidup aktif dan olahraga. Nah anak-anak, kalau ada waktu bolehlah kita berolahraga supaya sehat. Kita bisa lari pagi atau bersepeda. Nah dan yang terakhir, memantau berat badan ideal. Nah, memantau berat badan ideal ini artinya ya anak-anak ya, kita bisa menimbang badan kita pada timbangan. Nah, kalau sudah terlalu gemuk atau gendut, nah kurangilah makan, terutama makanan yang mengandung banyak lemak, atau misalnya makanan goreng-gorengan ya anak-anak ya. Nah, demikianlah pembahasan STAR ya sampai di sini. Saksikan video selanjutnya ya anak-anak. Bye.